dulu punya band di kampung namanya The Cholesterol City. Misal kayak menjelang pagi main, konsepnya adalah full band saat itu. Kalau ngomongin lagu, banyak sebenarnya itu. I say people don't use plastic, do this, but I believe people do still the same thing. Mas itu Mas Danto 2 kali kan nanti ngomong. Mereka albumnya misalnya kayak jari tahun 70-an, tapi ini maksudnya mereka cetak tahun 80-an. Ya nggak nyangka waktu itu kompetisi lagune pakai lagune coklat bendera. Dan turun temurun antar angkatan gitu loh, namanya. Selamat datang di program Rekam Sosok setelah sekian lama. Kali ini bersama Mas Caturmudi Listiono yang sering dipanggil Tutung. Gimana kabar Mas Tutung? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, ini program Rekam Sosok dari Merekam Aksi. Sudah lama absen. Pertama kali kita bikin di Frogstay bersama almarhum Mas Malvi. Dan sekian lama absen, sekarang mulai lagi dengan Mas Tutung menjelang pagi. Halo. Mungkin langsung ke ini aja Mas. Kesibukan menjelang pagi sekarang apa aja Mas Tutung? Kesibukan menjelang pagi sih nabung karya. Terus kemarin kayak lagi ngerekam karya yang semoga buat jadi album kedua. Sudah mulai rekaman, terus ya sambil ini apa masak lah. Kalau yang udah rekaman kemarin udah dapat berapa track Mas? Kalau yang track itu kemarin pokoknya hampir 2 tahun, sudah hampir 2 tahun ternyata nggak terasa. Terus sudah dapat sekitar 9 materi. 9. Itu 9 yang udah di 9 bungkus, lagu ya? yang sudah direkam. Rencananya di album kedua ini berapa lagu Mas? Itu. Masih belum. Tapi kemungkinan dari 9 itu masih nambah lagi kemungkinan. Semoga kalau masih nemu inspirasi. Semoga lah kalau masih nemu. Oke, ya sambil ngopi nggak apa. Oh ya sambil ngopi ya. Oke, sekarang ngomongin perjalanan flashback ya sebelum menjelang pagi kan sempat juga punya project musik reggaean. Sebelumnya ada Vegetari Marijuana dan sebelumnya lagi ada The Cholesterol City. Mungkin bisa ngobrolin soal itu Mas Tutung. Iya. Mungkin yang banyak yang nggak tahu Mas Tutung berangkat dari reggae ya dulu kan sebelum berangkat dari reggae, terus dulu punya band di kampung namanya The Cholesterol City. Terus itu berarti sekitar 2005-2006 kayaknya. Mungkin itu terus akhirnya selang-seling bergantinya waktu, terus
berganti nama juga jadi Vegetari Marijuana itu sekitar tahun 2008 terus dan itu pernah berjalan lagi sampai akhirnya berganti nama lagi jadi CNV, CNV GSN Vegetarian itu 2014 akhir. Terus ya proses terus akhirnya punya project solo saya sendiri 2016 aku bikin project menjelang pagi akhirnya sampai itu. Oke. Project menjelang pagi ini dibikin ini ya malah ya Mas, di luar Banjarnegara malah ya? Iya, waktu itu masih waktu itu merantau, tapi emang merantau untuk bermusik dan survive sebuah kehidupan ya. Di Cikarang. Di Cikarang, Jawa Barat. Terus akhirnya waktu itu emang pengen ikut sebuah festival musik di kampus Pelita Bangsa saat itu. Terus akhirnya bingung mau pakai nama apa saat itu, terus aku pakai nama Menjelang Pagi. Terus alhamdulillah dapat juara saat itu. Nah, berawal dari itu terus akhirnya aku sekitar hampir 1 tahun lebih di Cikarang, terus sambil karena saat itu emang aku hanya di Cikarang itu aku hanya main musik yang reguler cafe road to cafe saat itu, aku sama teman-teman. Terus kayak menemukan sebuah titik jenuh, akhirnya aku bikin satu lagu. Terus sekitar 2017 pertengahan lah aku mutusin untuk pulang ke Banjarnegara, terus merekam lagu pertama Intuisi di Banjarnegara yang akhirnya sampai rilis 2018. Oke, berarti lagu pertamanya Menjelang Pagi Intuisi saat itu. Oke. Aku bikin di Cikarang sama temanku namanya Marcel saat itu. Terus akhirnya bikin, terus aku rekam di Banjar. Terus saat itu saat sudah aku rekam, terus aku kirim ke teman-teman yang dulu bareng di Cikarang. Terus kayak diberi hadiah sebuah video klip sama teman-teman di sana. Oh, berarti video klip yang Intuisi itu dibuatin sama teman-teman yang teman-teman di Cikarang. Terus akhirnya bisa rilis terus bikin sebuah acara di halaman kampus Pelita Bangsa saat itu, sekalian rilis lagu dan sekalian rilis sebuah video klip pertama itu di Cikarang. Balik lagi sebelum Menjelang Pagi kan ini ya, Vegetari Marijuana dulu sempat punya beberapa lagu Mas Dudung. Sempat direkam atau enggak sih? Banyak, tapi ada yang kerekam, tapi Ada. saat rekaman emang aku nggak bisa ikut saat itu. Terus kalau ngomongin lagu banyak sebenarnya itu Vegetari Marijuana itu sekitar ada 8 lebih kayaknya kalau nggak salah. Ada yang dibawain di Menjelang Pagi nggak Mas Dudung? Ada kalau yang pas Vegetari Marijuana enggak. Tapi pernah ada satu lagu yang direkam itu masuk di kompilasinya Banjarnegara Reggae Family. Judulnya Kebersamaan, oh iya benar. Waktu itu diisi itu salah sama- satu lagu andalan dulu. Diisi sama Mas Upi Iya, vokalnya. vokalnya sama Mas Upi. Terus selang berjalannya waktu aku harus vakum dari Vegetari Marijuana. Terus akhirnya ketemu lagi di 2014 ya. Terus jadilah GSN Vegetarian ya. GSN Vegetarian, terus pernah manggung dengan lagu-lagu baru juga.
waktu itu main di stadion kalau nggak salah, pertama kali di Saint Vegetarian itu acaranya Banjarnegara Reggae Family Get Up keberapa lupa aku. Yang gestarnya itu Freddie Marley. Freddie Dari Marley Bali. Pokoknya itu terus kita bawain lagu-lagu baru, terus iya sekitar ada 5 materi lagu baru kalau nggak salah saat itu. Oke, terus dari reggae pindah ke musik menjelang pagi, bisa dibilang folk ya. Bisa dibilang Folk. folk. Terus akhir-akhir ini sekarang juga punya project musik reggae lagi, The Brothers. Sepertinya nggak bisa jauh-jauh dari reggae ini ya. Kalau udah gimbal, reggae banget. Kalau ngomongin reggae itu kayak apa sih, kayak kasarnya tuh kayak lagi ngecas sebuah energi kayaknya, sebenarnya itu sih. Ketika memainkan musik reggae kayak iya bener, kayak ngebalikin sebuah energi lagi, terus menyenangkan, pasti menyenangkan ya, karena mungkin aku berangkat dari reggae sih itu. Ini nggak Mas, maksudnya ada pembagian kayak ego. Misal di reggae materi nggak bisa dibawain di menjelang pagi, atau yang di menjelang pagi dibikin karena nggak bisa dibawa di project-project reggae-nya gitu. Ada sih Pak, tetap ada ini. Kalau berarti di menjelang pagi itu aku lebih kebawain musik secara garis besarnya sebenarnya akustik ya, kayak aku pengen nyampein kayak pengalaman hidup, terus sebuah doa harapan, cita-citaku, terus ya harapan. Dan kalau yang di menjelang pagi sifatnya lebih ke personal banget berarti ya Mas itu. Personal, lebih ke personal sih, karena kayak ya berawal dari senang nulis lirik, terus main gitar sendiri, terus kadang kayak bentuk curhatan barang. Kalau di menjelang pagi sekarang tim intinya ada siapa saja Mas Dudung? Tim inti sih sebenarnya masih sama dari saat itu kita belajar bikin sebuah tim kayak gitu. Tetap masih ada Dimas, terus ada Mas Albar, ada Hana, ada siapa lagi ya, ketambahan Mas Ipong sekarang. Terus ya, pokoknya yang sering bekerja tim itu sih. Kita sekarang di beberapa event berangkat, terus istriku juga kadang ikut ya. Kalau statusnya Mas Yoga itu sebagai additional iya, atau tim benar. player? Iya. Berarti dari sekitar 2000 ya saat pandemi, setelah pandemi, sebelum Mas Yoga sebenarnya ada beberapa teman-teman yang pernah ini ngebantuin menjelang pagi. Dulu pernah aku misal kayak menjelang pagi main, konsepnya adalah full band saat itu. Oh, sempat pas acara apa? Sekitar Road Beer atau apa itu ya? Itu terus pokoknya sekitar 2019 pernah main secara konsep full band. Ya, teman-teman yang ngebantuin musisi Banjarnegara juga ada Nopen, ada Mas Herman, Mas Nopen di drum, Mas Herman gitar, terus ada Mabai pernah di ngebantuin bass, di bass, terus ada Nanda pernah ada perkusinya juga. Pokoknya kita itu masa-masa perjalanan mencari sebuah jati diri kayaknya. Terus akhirnya 2000 setelah pandemi aku ketemu sama Yoga, akhirnya Yoga, terus sekarang aku emang
main berdua sama Yoga sekarang jadi sebuah additional player Yoga. Oh, berarti ininya tetap project solo tapi Tetap project solo. saat ini sering formasi duo ya. Formasinya duo sekarang memainkannya. Oke. Kalau di The Brother sendiri Mas Dudung, kayaknya kan The Brother itu orang-orangnya orang-orang lama ya. Kalau di reggae Banjarnegara orang-orang yang sempat Jadi punya project band. baru tapi stok lama ya. Sempat pecahan, ya bukan pecahan ya, maksudnya personel itu dari beberapa band yang mungkin lagi vakum ya, jadi Lagi vakum terus yang emang bisa dibilang The Brother itu setelah sekian lama mereka kita nggak memainkan reggae, terus kita pengen kangen-kangenan sebenarnya itu. oh, berarti project kangen-kangenan sama reggae. Kangen-kangen sama reggae, terus akhirnya yang lambat laun kesini, terus kita sering dapat panggung malah saat itu. Sering dapat panggung, terus akhirnya sekarang lagi mencoba bikin karya juga. Berarti dari yang awalnya iseng-iseng Iseng-iseng itu terus akhirnya kita mulai main. diseriusin ya. Iseng-iseng terus sering main di kafe, sering main dapat panggung job di kafe, terus beberapa event di Banjar. Akhirnya terus kayak ya udah ini kayaknya kita jalan bikin lagu lah, akhirnya itu sih. Berarti sudah ada lagu Sunset, The Brother ya. terus The Brother sama itu apa sedang ingin berlibur. sedang ingin berlibur. Sedang ingin berlibur. Udah 2 lagu itu yang. Dua lagu. Tapi yang baru dua- direkam. Dua-duanya sudah direkam sih. direkam. Sudah direkam terus. Ya semoga bisa sampai rilis nih. Sampai rilis. Ada siapa aja Mas di The Brothers, bisa dikenalin? Kalau The Brother pertama, sebenarnya The Brother itu berjalan juga udah lama Mas. Karena dulu hanya sekedar jadi band reguler di kafe juga. Pokoknya dari nama The Brother itu, band ngamen kalau nggak salah. Itu pokoknya ngamen di beberapa komunitas juga pernah itu. Kalau dulu banget pertama itu banyak banget teman-teman yang pernah ada di The Brother itu banyak banget. Pokoknya kalau mau disebutin nih nggak apa-apa ya. Kalau Yang dulu nggak usah. nggak apa-apa. Oh, yang akhir-akhir formasi ini. Yang akhir formasi itu ada di drummernya ada Mas Asyandi, terus basisnya ada Niko, terus keyboardnya ada dulu Iqbal, terus berganti jadi Ardika, terus aku pertama The Brother itu 4, terus tambah kesini jadi ada Mas Kuat, ketambahan sama Mas Kuat. Terus kalau Mas Yoga berarti additional juga ya? Oh iya benar, Mas Yoga, sampai lupa ya. Dari tadi kelupaan terus Mas Yoga. Iya, kelupaan terus Yoga sih. Tapi berarti player ya Mas Yoga, player atau additional? Yoga additional sih, maksudnya additional juga. Itu salah satu ini, kalau emang formasi kita main di panggung besar pasti Yoga akan jadi additional player gitu. Oh berarti ketika Mas Yoga main, Mas Tutung Hanya cuma pegang vokal. Tapi kalau nggak sama Mas Yoga, Mas Tutung karena sambil kadang main kayak gitar. ngerasa kurang puas ketika main di yang panggung lumayan besar, terus aku harus sambil pegang gitar, kayak maksudnya pengen yang seleluasa itu. Jadi akhirnya pakai Yoga buat ngisi di ritme gitarnya. Oke. Sekarang ngomongin ini Mas, pengalaman menjelang pagi manggung di Prambanan Jazz ya mungkin ya. Salah satu hal yang mungkin Di luar nggak nyangka ya, ekspektasi. nggak nyangka. Sama sekali nggak ini. Berarti awal mulanya karena ada ajang pencarian bakat, itu namanya
kayak ini Musik namanya tanpa batas ya Mas. musik tanpa batas. Hmm. Musik tanpa batas saat itu. Terus kita kayak apa namanya, submission kayak gitu, submission sebuah submit. karya. Terus itu pokoknya kayak yang submissionnya itu kayak yang dicari misal yang kayak daerah dari Jawa Tengah sama DIY kalau nggak salah itu. Terus pokoknya melalui perjalanan sekitar ada beberapa ratus band kayak gitu, beberapa ratus band yang terdaftar. Terus dikurasi di musik tanpa batas itu sampai akhirnya diambil sekitar 10 besar. Nah itu terus yang emang harus main live di Jogja saat itu. Di depan tiga juri ya. Di depan 3 juri. Terus akhirnya dicarilah menjadi 4 besar. 4 besar. 4 besar. Dan menjelang pagi masuk, Masuk di 4 besar itu. kemudian main di Cherry Pop Iya, yang 4 yang besar pertama itu. ya. Yang pertama main di, iya benar, Cherry Pop Fest di Jogja juga, di Jogja. Terus, nah dari Cherry Pop itu ternyata ada salah satu yang emang itu kita nggak tahu sebelumnya sebenarnya. Kita nggak tahu sebelumnya ternyata dari Cherry Pop itu pokoknya bakal ada salah satu band yang berhak nantinya tampil di Prambanan Jazz. Nah akhirnya itulah menjelang pagi bisa sampai di panggung Prambanan Jazz saat itu. Gimana Mas pengalaman manggung di Prambanan Jazz? Pengalaman yang menyenangkan pastinya. Terus banyak hal pelajaran yang bisa diserap untuk sampai panggung sebesar itu. Ya dari kayak sebuah kesulitan tim, terus materi sebuah yang akan dibawakan, terus latihan keras pasti, terus apa lagi ya, banyak hal yang bisa di ini buat proses belajar sampai situ. Oke. Terus The Brothers rencana terdekat saat ini apa Mas Tutung? Kemarin sih selesai rekaman 2 lagu itu. Terus kalau The Brothers pengen rilis sebuah single, terus pengen rilis sebuah single Sunset, terus judulnya Sunset maksudnya. Terus pengen bikin sebuah video klip. Ini rencana yang akan dibikin. Ya semoga dekat-dekat waktu inilah. Amin. Terus kayak pengen bikin sebuah acara buat apa namanya, buat launching syukuran kayak gitu ya, syukuran The Brothers nanti rilis karya pertama. Oh, berarti langsung diacarakan ya? Langsung Nggak diacarakan. tanggung-tanggung Semoga itu kita punya agenda itu dan lagi dikerjain sekarang. Pengen banget sampai rilis. Oh, berarti nanti musiknya di platform digital, video klip, event itu dalam satu waktu gitu rencananya. Semoga itu bisa berbarengan. Iya sih itu rencana sih seperti itu, rencana pengennya. Kalau rencana album kedua menjelang lagi di tahun 2024 ini rilis atau gimana Mas? Masih proses karena baru ngetrack lagu, terus belum ke proses yang selanjutnya, maksudnya kayak mixing kayak gitu belum. Terus
ya pengennya sih masih pengen bisa nambah, karena fokusnya masih kebagi-bagi nih. Nah, ada menjelang pagi, ada The Brothers, terus Mas Dudung juga main sama SKSD ya. SKSD juga. Nah itu bagi waktunya gimana tuh? Ya selama ini sih alhamdulillah berjalan dengan baik semua. Kayak bareng sama teman-teman SKSD, bareng sama teman-teman The Brothers, terus aku juga tetap menyisihkan waktuku, tetap kadang main ke studio untuk review yang lagu-lagu menjelang pagi yang udah aku rekam, kadang review lagi, terus sambil ya ada revisi sedikit, terus ya sambil menunggu semoga ada materi baru yang bakal aku rekam lagi. Ya itu waktunya emang harus fokus dan sementara ini emang fokusnya lagi terbagi, tapi itu menjadi apa ya, menjadi hal yang ya pastinya menyenangkan. Karena dari semua proyek itu kita emang benar-benar pengen punya sebuah karya kayak gitu sih. Oke. Kalau album pertama dulu kan menjelang pagi, album sederhana direkam di Bara Indie. Nah, untuk album kedua ini? Sekarang menjelang pagi itu rekaman di namanya Gelora Musik Indonesia itu. Itu sih masih di kota Banjarnegara. Mas Doni. Itu tempat studionya Mas Doni. Itu masih di Banjarnegara juga. Oh, berarti semua track di situ. Rencana semua sampai mixing masteringnya juga rencana di situ semua ya berarti. Nah, karena belum sampai ke proses mixing mastering kayak gitu, sementara masih proses track rekam dulu sih. Ya kalau emang itu berarti nanti akan ke proses selanjutnya mixing mastering kayak gitu sih. Kalau emang udah fix semua materi, oh ini untuk album kedua nih misal kayak gitu. Ada rencana rilis fisik album kedua ini? Semoga pengen. Rencananya apa Mas untuk rilis fisiknya? Apa ya, masih bingung, masih bingung, masih belum punya gambaran sampai situ juga. Tapi sih pengen punya sebuah rilisan fisik, entah itu nantinya CD ataupun kaset misal. Pengen banget itu. Kaset pita ya rencananya. Kaset pita, semoga bisa. Ngomongin band-band Banjarnegara yang mungkin seumuran atau seangkatan menjelang pagi nih Mas, siapa aja di Banjarnegara sekarang yang lagi progres juga di Banjar? Banyak sih kalau teman-teman di Banjar tuh. Gardenia juga masih, terus si ini Rahmadanial, terus Rumina, terus kemarin tuh yang ini The Presidents atau apa ya namanya? The Presidents. Bener, The Presidents. Terus ya berarti kan selain menjelang pagi ada The Brothers juga lagi ini, terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya, banyak Banjarnegara tuh banyak yang emang dia selalu progres. Ada Balik Pintu juga ya. Oh, Balik Pintu. Lupa lagi sama sih. Kenapa ya Yogi selalu terlupakan? Oh ya, Balik Pintu kemarin juga habis rilis ini ya, mini album. Balik Pintu, oh ya benar.
Oke, tadi baterai sempat low, kita lanjutkan lagi Mas Dudung. Siap. Oke, sekarang langsung ini ngomongin. Tadi kan sempat kita di sela-sela break ini nyanyiin karyanya almarhum Mas Malve. Oh, iya. Karena di merekam sosok ini pertama kali kita juga Merekam Mas rekamannya Malve. merekam sosok sama Mas Malve. Satu album Mata Hati. Bisa diceritain Mas Tutung prosesnya dulu gimana bisa sampai kolaborasi sama Mbak Meryl ya? Meryl datang ke Indonesia saat itu emang bikin album sama Malve. Disitulah aku kenal di Frogstay di Jogja. Terus saat Meryl balik ke Netherlands emang Malve emang harus meninggalkan kita semua. Terus saat itu kita masih ngejalin komunikasi yang baik sama Meryl, dan suatu waktu akhirnya Meryl balik lagi ke Indonesia, terus sempat berkunjung ke Banjarnegara. Bertemulah kita, terus bercerita sampai kita ke makam Malve juga. Akhirnya kita sepakat bikinlah satu lagu kayak gitu, yang emang didedikasikan untuk almarhum kayak gitu. Akhirnya aku bikinlah satu lagu, itu berarti lagu pertama yang kita bikin. Dan akhirnya ini ada rilisan fisiknya, Mata Hati. Ini rilisan fisiknya itu ada berupa kaset dan CD album, tapi aku punya yang kaset. Terus akhirnya kita bikin satu lagu itu. Terus Meryl juga bikin kolaborasi sama teman-teman Malve yang di Jogja, yang di Bali, yang di beberapa tempat. Ya akhirnya aku bikin satu lagu sama di album Mata Hati ini sama Meryl, jadi track pertama, emang lagu pertama yang dibikin. Judulnya I Just Want to Make Music with You, kayak gitu sih. Kayak bercerita tentang ya pertama kali bertemu sosok Malve itu seperti apa, seperti itu sih sebenarnya. Itu yang jadi cerita di albumnya Mata Hati. Sosok almarhum Malve di mata Mas Tutung gimana Mas? Dia tuh orang yang pastinya sangat rendah hati, terus sangat erat sekali. Dan dia tuh selalu berbicara tentang sebuah ketulusan sebenarnya, berteman terus, dan ya menyenangkan pastinya. Dia adalah orang yang sangat menyenangkan, Malve. Itu sih sosok sekilas dari Malve itu menurut. Oke, selain album Mata Hati ini pernah juga kolaborasi sama teman-teman lain Mas Tutung sendiri? Kolaborasi sama teman-teman lain, aku lupa kayaknya deh. Teman-teman lain yang mana nih misal? Ya misal projectnya siapa gitu, atau sengaja bikin lagu bareng siapa? Belum ada lagi. Berarti ini belum pernah yang kolaborasi kayak gitu, belum pernah. Baru pertama kali ini sih. Tapi kepikiran di album Menjelang Pagi ada kolaborasi gitu sama siapa atau? Oh iya ada. Kalau di album yang Menjelang Pagi yang lagi dibikin ada. Di album pertama ada, tapi emang dia ngisi lebih ke instrumen. Lebih ke instrumen. Itu ada kayak lagu pertama ada yang lagu Intuisi itu ada Mas Adit yang ngisi gitar, terus Mas Ocis yang ngisi keyboard. Terus kalau yang di album kedua emang kita lebih ke nyanyi bareng. Kalau lagu aku bikin sendiri lagunya. Terus kalau yang nyanyi ini ada kolaborasi sama Nopen. Sama Nopen. Terus ada satu lagu yang kolaborasi sama Yoga juga ada sama Yoga satu lagu
ngisi vokal juga berarti. Iya, ngisi vokal. Terus kalau yoga banyak juga bantuin ngisi gitar juga, sama ini, sama apa namanya, di kick drum kayak gitu. Terus semoga ada satu ini, ada satu karya yang yang udah aku rekam, terus liriknya yang bikin namanya Mas Yus Marley. Mas Yustira. Mas Yang Yustira itu pernah kayaknya pernah direkam juga di Merekam Aksi. Judulnya aduh lupa judulnya apa ya, pokoknya ada satu lagu itu yang cerita tentang almarhum ibunya ya. ibu dan bapaknya. Oke. Nanti Waktu itu di Penyamon. dicari ada. Iya lupa itu judulnya. Oh itu masuk album kedua berarti rencana. Aku sempat kemarin sempat bilang sama Tira, terus udah aku rekam ulang. Ya semoga bisa masuk di album kedua untuk Menjelang Pagi. Jadi kepikiran apa judulnya ya? Nanti teman-teman bisa search di channel Merekam Aksi ada. Kalau ngomongin musik di Banjarnegara sendiri, gimana Mas Tutung? Musik di Banjarnegara ya mengasihkan sih. Terus banyak warna sekarang. Kalau sekarang ya banyak warna, banyak mereka banyak kayak mungkin referensi musik baru. Nggak hanya sekedar yang kayak musiknya Menjelang Pagi, nggak hanya sekedar yang kayak musiknya The Brothers. Pokoknya banyak bermunculan sekarang musik-musik warna baru, kayak mereka akhirnya kayak membentuk sebuah karakternya sendiri kayak gitu sih kalau menurutku di Banjarnegara sekarang. Oke, kemarin kan sempat ada dari Cherry Pop itu ada program rekam skena ya, dan Mas Tutung juga sempat jadi salah satu narasumber di film dokumenter Banjarnegara. Apa judulnya ya? Tidak ada party di kabupaten ini. Dari film itu kira-kira apa yang ditangkap Mas Tutung, atau gimana respon Mas Tutung terhadap proses pembuatan film itu atau dampak dari film itu mungkin ya? Kalau aku sih itu mungkin karena kalau menurutku itu film yang dibikin pertama kali setelah, karena itu meliput dari tahun lampau sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah. 8 dari 2008 ya, dari 2008 sampai 2023 ya kemarinnya. Kalau yang menurutku ya itu mungkin menjadi sejarah baru yang diliput, terus jadi tahu cerita di skena pergerakan masing-masing. Karena aku biarpun dari dulu hidup di kota Banjarnegara yang nggak begitu detail tahu tentang pergerakan saat itu. Terus ya itu hal yang menjadikan ternyata di Banjarnegara pernah ada seperti ini. Terus ya itu hal yang luar biasa teman-teman buat. Itu salah satu karya luar biasa lah teman-teman Banjarnegara, sampai ada dibikin film dokumenter itu. Mungkin ada tambahan terkait film dokumenter musik tidak ada party di kabupaten ini. Tambahan apa ya? Nggak ada sih, menurutku itu kayak mewakili mungkin yang emang itu yang bisa diangkat kayak gitu ya. Setelah melihat film dokumenter musik Banjarnegara itu, menurut Mas Tutung seberapa penting band atau project musik itu mendokumentasikan diri mereka, mungkin ya, pengarsipan entah itu dalam bentuk foto, video, teks atau apa itu, berapa penting menurut Mas Tutung?
untuk di zaman sekarang akhirnya tahu itu bukan hanya hal penting sih, tapi kayak menjadi sebuah kebutuhan kalau menurutku, karena itu akan menjadi kayak salah satunya portofolio juga. Terus bagaimana cara kita mengemas apalagi karya itu salah satu kayak media untuk kita mengenalkan karya kita. Terus ya itu yang paling penting itu sih menurutku, kita jadi bisa mengenalkan karya kita lewat apa yang kita dokumentasikan kayak gitu sih. Untuk menjelang pagi itu terbesit pikiran bikin film dokumenter atau film apa gitu? Kalau sampai di titik ini sih belum, tapi ya semoga nanti ada ayo kita bikin sesuatu lah kayak gitu. Semoga lah. Harapan di tahun 2024 ini untuk menjelang pagi, entah itu untuk The Brother atau dari Mas Tutung sendiri, apa Mas? Kalau untuk menjelang pagi sih semoga bisa menyelesaikan sebuah albumnya. Terus itu sebenarnya untuk saya sendiri ya. Yeah. Bisa menyelesaikan album, bisa merilisnya, terus dan bisa menyuarakan itu sih, bisa menyuarakan pokoknya sekuat mungkin, ini mungkin aku bisa menyuarakan karya-karya menjelang pagi lagi dan memperkenalkan lagi di album kedua ini. Terus The Brothers semoga segera bisa rilis juga. Terus video klip bisa bisa dibikin sebentar lagi. Ya itu sih harapan itu. Pokoknya untuk saya sendiri sih harapannya ya selalu bisa bikin karya, terus sembari survive sebuah kehidupan lah, itu sih. Oke, terakhir Mas, sebelum menutup video kali ini, 3 lagu yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin apa aja Mas? 3 lagu ya. Aku lagi senang ngedengerin tetap sih lagunya Arai Daulay, Compassion. Terus lagu-lagu terbaru menjelang pagi, tapi nggak disebutin nggak apa-apa ya, karena aku lagi seneng ngedengerin itu untuk apa kayak sebuah revisi juga. Terus satu lagi apa ya, lagunya The Brothers. Itu sih sementara sih. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Tutung. Oh, terima kasih juga merekam Terima kasih, aksi. Sukses selalu untuk proyek-proyek musiknya di Iya, terus. rilisan-rilisan terbarunya. Terus jangan lupa teman-teman juga tonton merekam aksi. Terus jangan lupa like, subscribe juga. Oke, siap. Sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam bis.